Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Komsatun Wachida berusia 51 tahun, merupakan seorang pegawai negeri sipil Kementerian Agama di Bandung, Jawa Barat. Ia tinggal bersama suaminya yang bernama Soib, 51 tahun, serta putri tunggal mereka di Kompleks Bumi Mekar Indah, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menurut para tetangga, Wachida dikenal sebagai orang yang baik di lingkungan mereka. Meskipun jarang terlihat karena ia sehari-hari bekerja di kantor, namun Wachida merupakan sosok yang familiar. Wachida berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Namun ia dan keluarganya telah tinggal di Cileunyi, Bandung sejak tahun 2000 atau 19 tahun menetap di sana. Setiap kali ada acara di lingkungan warga, Wachida juga dikenal aktif ikut serta dan baik dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dia ramah, tidak sombong, selalu tersenyum dan suka menyapa. Soib, suami Wachida, dan juga anak mereka sangat dikenal baik oleh warga sekitar. Keluarga ini cukup terpandang dan dihormati. Selama ini keluarga Soib dan Wachida tidak pernah terdengar ribut dengan tetangga. Mereka juga tidak pernah membuat masalah atau nggak neko-neko. Hampir setiap hari Wachida akan berangkat ke kantor Kemenak. Di lingkungan tempat kerjanya, Wachida dikenal sebagai pegawai yang disiplin selama bekerja. Ia orang yang disiplin atau dalam artian bekerja tepat waktu, datang tepat waktu, dan kalau pulang selalu sore. Kepribadiannya dikenal baik, ramah, selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan tidak pernah membuat masalah. Rekan-rekan kerjanya pun tidak pernah bermasalah dengan wanita tersebut. Mereka selalu bekerja sama dan memiliki hubungan pekerjaan yang baik. Selain itu, teman-teman di kantornya juga menilai Wachida sebagai pribadi yang supel, energik, bertanggung jawab, dan mudah akrab dengan orang lain, termasuk orang yang baru ia kenal sekalipun. Komsatun Wachida sudah lama berstatus sebagai PNS. Bahkan di Kemenak Kota Bandung, Wachida termasuk pegawai senior sebagai staf di bagian seksi Bimas Islam. Selama bekerja, Wachida selalu loyal dan tidak menunda-nunda pekerjaannya. Setiap waktu kerja, dia akan pergi ke kantor dengan perasaan bahagia seperti tidak ada masalah. Meskipun sudah lama bekerja, namun Wachida tidak pernah menyepelekan pekerjaannya dan selalu bertanggung jawab. Hal itu pun membuat rekan-rekan kerja dan juga atasannya merasa kagum. Nah, sejauh ini tampaknya kehidupan Wachida terlihat normal namun bahagia dan tercukupi. Di dalam keluarganya pun hubungan Wachida bersama suami dan anaknya tampak baik-baik aja. Mereka terlihat sebagai keluarga yang harmonis dan saling menyayangi. Meskipun dirinya sibuk bekerja, tetapi Wachida tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Dia selalu melayani suaminya serta menyayangi dan merawat putri sematawayang mereka dengan baik. Suami dan putri Wachida juga begitu menyayangi wanita tersebut. Keluarga ini terlihat normal-normal aja tetapi bahagia. Namun kehidupan keluarga yang tampak bahagia itu sayangnya harus berakhir pada bulan Juli tahun 2019. Semuanya bermula ketika kurang lebih 2 bulan sebelum Lebaran tahun 2019, Wachida yang juga aktif menggunakan media sosial Facebook tiba-tiba dikirimi pesan di Facebook oleh seorang pria yakni Denny Priyanto alias Goparin, 37 tahun, warga Dusun Plandi, Desa Watuagung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Namun saat itu Denny menggunakan akun Facebook palsu yang diberi nama Thunderflash. Di akunnya itu Denny menggunakan foto yang telah ia edit seolah-olah ia sebagai taruna pelayaran. Setelah iseng-iseng mengirim chat ajak kenalan, ternyata Wachida meresponnya dan keduanya pun mulai chat-chatan saling kenalan satu sama lain. Denny yang dikenal sebagai pria manipulatif dan pembuat masalah, mampu memanipulasi Wachida dengan segala kata-kata bujuk rayunya. Entah apa yang dikatakan oleh Denny, namun yang jelas Wachida kepincut dengan pria yang lebih muda darinya itu.
Apalagi Wachida melihat foto profil akun Facebook Denny yang tampak meyakinkan seperti pria benar. Dan memang Denny mengaku bahwa ia merupakan siswa di salah satu sekolah pelayaran yang ada di Jawa Tengah. Sejak saat itu keduanya pun mulai sering chat-chatan. Awalnya chat-chat tersebut hanya sekedar basa-basi dan kenalan, namun berujung pada chat mesra yang berakhir dengan terjadinya hubungan gelap antara Wachida dengan Denny. Percakapan keduanya di Facebook kemudian berlanjut di WhatsApp. Sejenak Wachida lupa dengan statusnya sebagai seorang istri dan ibu. Ia menjadi bucin kepada pria yang ternyata juga telah menikah, memiliki istri dan 3 orang anak yang tinggal di Banyumas. Bahkan anak pertama Denny telah berusia 11 tahun. Secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing, Wachida dan Denny menjalani hubungan gelap mereka. Denny benar-benar memanipulasi Wachida sehingga dalam kurun waktu 2 bulan, Wachida rela melakukan apa saja demi cintanya kepada pria yang usianya jauh lebih muda darinya. Dan hal itu sangat dimanfaatkan oleh Denny karena memang itulah tujuannya. Denny memanfaatkan perkenalan dan hubungan gelap tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti meminjam uang sebesar kurang lebih 20 jutaan yang ditransfer Wachida ke rekening Denny secara bertahap sebanyak 4 kali. Dan saat itu Denny berjanji bahwa dia akan mengembalikan uang pinjaman tersebut saat dia gajian. Selain itu, untuk makin memanipulasi Wachida dengan membuktikan keseriusannya, keduanya sempat bertemu beberapa kali dan melampiaskan hasrat mereka. Bahkan Denny yang tinggal di Banyumas rela mengontrak di sebuah kontrakan yang berada di belakang lapangan futsal BSD di Jalan Ranca Mekar, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, supaya dia bisa lebih dekat dengan Wachida. Tetapi kontrakan tersebut diurus atau dibiayai oleh Wachida. Hanya butuh waktu kurang lebih 2 bulan, hubungan keduanya bisa dibilang sangat intens dan Wachida benar-benar jatuh cinta kepada pria tersebut. Ia selalu menuruti apa yang dikatakan dan diminta oleh Denny. Namun tanpa Wachida ketahui bahwa sebenarnya Denny telah memiliki keluarga. Wachida terjebak dalam love scam yang dibuat oleh Denny. FYI, love scam adalah skema penipuan yang menggunakan modus percintaan untuk menipu korban. Dalam love scam, penipu akan membangun hubungan romansa atau percintaan dengan korban. Dan saat korban telah percaya dengan hubungan percintaan itu, penipu akan mulai memanipulasi mereka. Tujuan manipulasi itu adalah mendapatkan keuntungan tertentu dari korban, bisa berbentuk uang atau layanan lainnya. Inilah yang dialami oleh wanita parubaya tersebut. Cinta buta Wachida membuatnya lemah sehingga dimanfaatkan oleh Denny. Bahkan dalam cintanya itu, Wachida meminta Denny untuk menikahinya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Denny pun mulai bingung karena korban meminta untuk dinikahi. Selain itu, Wachida juga mulai menagih uang yang dipinjam oleh Denny sebesar kurang lebih 20 juta. Namun tentunya Denny tidak bisa menikahi Wachida karena sebenarnya dia telah memiliki istri dan anak di Banyumas. Sementara untuk uang yang ia pinjam, tentu saja Denny tidak bisa mengembalikannya karena dirinya yang pengangguran. Namun Denny terus membujuk dan merayu Wachida hingga berjanji bahwa mereka akan menikah secara siri. Bahkan Denny kembali meminjam uang sebesar 5 juta rupiah dan Wachida memberikannya dengan harapan pria itu akan menikahinya. Sehingga total uang yang dipinjam oleh Denny sebesar 25 juta rupiah. Kemudian lama-kelamaan karena terus minta dinikahi dan ditagih hutang, Denny akhirnya merasa pusing, kesal dan mulai merencanakan penghilangan nyawa terhadap selingkuhan yang dipacarinya selama kurang lebih 2 bulan itu. Di mana pada hari Minggu tanggal 7 Juli tahun 2019, Denny mengajak Wachida untuk bertemu di kontrakannya. Dan entah rayuan apa yang telah dikatakan oleh Denny, saat itu ia berhasil meyakinkan Wachida untuk datang ke kontrakannya membawa mobil lengkap dengan STNK dan BPKB. Namun tanpa Wachida ketahui bahwa selingkuhannya itu telah merencanakan sesuatu yang keji yang akan membuatnya berakhir dengan tragis. Wachida pun meninggalkan rumah pada Minggu pagi mengendarai mobil menuju ke kontrakan Denny.
Setibanya di sana, pertama-tama keduanya melakukan hubungan badan di dalam kamar. Dan saat sedang asyik hubungan badan, tiba-tiba Denny langsung menghantam Wachida menggunakan palu yang telah ia siapkan sebelum Wachida datang. Sontak hantaman palu tersebut langsung membuat Wachida kehilangan nyawanya tanpa perlawanan. Kemudian setelah Wachida sudah tidak bernyawa, Denny menyeretnya ke kamar mandi dan mulai memisah-misahkan korban menjadi 7 bagian. Lalu pelaku memasukkan potongan-potongan korban ke dalam sebuah box, yang kemudian box tersebut dibawa dengan menggunakan mobil korban untuk dibuang ke 3 lokasi berbeda pada malam hari. Lokasi pertama di Desa Watu Agung, Kecamatan Tambaka, Kabupaten Banyumas, dan kedua di Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Namun di Kecamatan Sempor, Kebumen itu ada 2 TKP yang berbeda, yaitu di sebuah gorong-gorong dan agak jauh di bawah pohon bambu. Tak hanya dibuang, potongan-potongan tersebut juga dibakar di 3 lokasi berbeda itu dalam upaya pelaku untuk menghilangkan jejak. Setelah membuang potongan korban, pelaku pergi ke rumah orang tuanya di Banyumas, di mana ia tiba di sana sekitar subuh dini hari, yang artinya sudah di tanggal 8 Juli tahun 2019. Nah, terungkapnya kasus mutilasi ini berawal dari penemuan potongan korban oleh seorang bocah berusia 12 tahun di Dusun Plandi, Desa Watu Agung, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 8 Juli sekitar waktu petang. Saat itu bocah tersebut sedang berjalan di sekitar kampungnya. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat onggokan daging terbakar di pinggir jalan desa. Dia lantas memperhatikan onggokan daging itu dengan seksama. Lalu dia pun sadar di antara onggokan daging itu ternyata ada kepala dan tangan manusia. Bocah itu lantas lari dan menceritakan temuannya kepada warga yang lain. Desa itu pun geger dan warga lantas melaporkan temuan potongan daging terbakar itu ke pihak kepolisian. Menerima laporan tersebut, tim dari Polres Banyumas segera datang dan melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan, polisi mendapatkan keterangan dari saksi bahwa Senin pagi dia melihat seseorang menggunakan mobil berhenti di lokasi pembuangan jasad. Polisi pun sempat kesulitan dalam mengungkap kasus ini dikarenakan tidak ada identitas pada potongan jasad korban. Di sisi lain, Soib, suami Wachida, mulai merasa khawatir ketika istrinya itu tidak pulang semalaman. Soib pun mulai melakukan pencarian mandiri terhadap sang istri dengan menghubungi keluarga dan teman-teman Wachida, namun tidak ada yang tahu keberadaannya. Akhirnya karena merasa khawatir dan tidak bisa menunggu lama lagi, Soib melaporkan soal istrinya yang menghilang tidak ada kabar kepada RT setempat yang diteruskan ke Polsek Cileunyi. Nah, dengan adanya laporan orang hilang di Polsek Cileunyi, tim kepolisian Banyumas pun berkoordinasi dengan tim Polsek Cileunyi untuk menghubungi keluarga si suami yang melaporkan istrinya menghilang. Kemudian dilakukanlah tes DNA untuk memastikan kebenaran identitas jasad korban mutilasi yang ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah itu. Pemeriksaan tes DNA dilakukan di Rumah Sakit Kramat Jati, Polri, Jakarta. Dan setelah dilakukan tes DNA serta pemeriksaan catatan gigi pada potongan yang ditemukan, hasilnya 99% cocok menunjukkan bahwa korban adalah Komsatun Wachida, ibu 1 anak yang dilaporkan menghilang oleh suaminya. Setelah identitas korban berhasil diketahui, polisi pun mulai melakukan penyelidikan untuk menangkap si pelaku. Nah, terlacaknya kasus penghilangan nyawa korban ini tidak lepas dari upaya pencarian yang dilakukan oleh suami korban yakni Soib, di mana Soib melacak melalui akun di Google dan Facebook milik korban yang belum terlockout. Mulai ketahuan komunikasi lewat Facebook dan lainnya itu setelah hilang. Setelah hari Minggu itu, setelah dia buka ternyata Facebooknya belum lockout dan akun Google-nya juga belum lockout, sehingga memudahkan suami untuk menelusuri tempat-tempat yang disinggahi, kemudian komunikasi dengan siapa terakhir, ungkap Kapolres Banyumas. Dari situlah polisi bisa menemukan beberapa komunikasi dan tempat-tempat yang pernah disinggahi korban. Dan informasi itu menjadi bukti penting bagi polisi
untuk menemukan pelaku yang tak lain adalah Denny Priyanto, kekasih gelap korban. Nah, sementara itu setelah melakukan aksinya, Denny lantas berusaha menjual mobil Toyota Rush milik korban di sebuah showroom di Purwokerto, Jawa Tengah. Denny melakukan tukar tambah mobil milik korban dengan mobil yang lebih murah. Saat itu pihak showroom memberikan tambahan uang sebesar 100 juta rupiah kepadanya. Namun transaksi tukar tambah mobil itu tidak bisa selesai dalam sehari karena ada beberapa prosedur. Selain itu, Denny datang ke showroom terlalu sore sehingga tidak ada uang cash yang tersedia. Pihak showroom pun menjanjikan akan memberikan uang itu di hari berikutnya. Kemudian di hari yang dijanjikan, Denny datang ke showroom itu untuk menagih uangnya. Namun rupanya polisi telah membututinya. Dan meskipun sempat lari serta melakukan perlawanan, Denny akhirnya berhasil tertangkap. Setelah ditangkap, polisi meminta pelaku Denny untuk menunjukkan lokasi pembuangan potongan korban yang lain. Polisi pun berhasil menemukan 2 titik sisa pembakaran dengan jarak berdekatan di bawah gorong-gorong. Di lokasi yang berada di kawasan hutan jalur alternatif Banjarnegara, Kebumen tersebut, polisi menemukan tulang pinggul, rusuk, dan beberapa tulang lainnya. Nah, awalnya pelaku sempat memberikan keterangan palsu kepada polisi, di mana pelaku mengaku menghabisi korban di Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam dengan cara dibacok menggunakan golok yang dibelinya di Bogor dengan harga 60.000. Namun dengan segala bukti-bukti yang ada serta hasil pemeriksaan medis pada jasad korban, polisi mengetahui bahwa pelaku telah berbohong. Sementara itu, setelah selesai dilakukan pemeriksaan medis, jenazah korban akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga, lalu dimakamkan di Pemakaman Umum Gembong Wetan, Danurejo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung pada hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2019. Soib menyampaikan bahwa alasan istrinya dimakamkan di Kedu, Temanggung karena sebelumnya sang istri pernah berpesan pada dirinya jika ia meninggal ingin dimakamkan di kampung halamannya. Selain itu, pada sebuah wawancara, Soib mengaku bahwa pada hari terakhir dia melihat istrinya, yaitu di hari Minggu pagi tanggal 7 Juli itu, sebelum pergi dari rumah katanya sang istri menunjukkan perilaku berbeda. Saat itu istrinya menjadi dingin dan tak peduli padanya serta anak mereka. Saya tanya tidak menggubris, sudah kosong pandangannya, seperti sudah tidak kenal saya. Kehidupan keluarga normal, mungkin dia capek pulang dari kantor. Saya tidak diajak makan, padahal biasanya suka ngajak makan atau nanya, "Ayah mau minum apa?" Lah ini cuek aja. Setelah itu dia nongkrong lagi di komputer, bahkan nyanyi-nyanyi. Kondisi rumah tangga baik-baik aja. Mulai tidak normal itu Sabtu Minggu. Sudah tidak mengenal saya lagi, sudah tidak bertanya, tidak diajak bicara gitu. Sama anak juga gitu. Padahal biasanya tidur sama anak. Setelah kejadian itu saya curiga. Saya iseng buka akun Facebook dia karena hari Minggu itu dia sudah tidak mengenali saya. Pokoknya Sabtu Minggu sudah kosong. Setelah membuka Facebook milik istri, saya kaget luar biasa. Saya lihat Facebook ada inbox yang masuk sama laki-laki ngomongin saya. Langsung ATM saya blok Senin itu juga, ungkap Soib. Nah, kemudian setelah semua bukti-bukti dikumpulkan oleh polisi serta dilakukan proses rekonstruksi, kasus ini pun dibawa ke persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas pada Januari tahun 2020. Dalam putusan yang dibacakan secara bergantian, majelis hakim menyatakan terdakwa Denny Priyanto bersalah sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, dakwaan kedua pasal 181 KUHP, dan dakwaan ketiga pasal 362 KUHP. Akhirnya Ketua Majelis Hakim yakni Abdullah Mahrus membacakan putusannya. Mengadili, ke-1, menyatakan terdakwa Denny Priyanto alias Goparin bin Yanwili Mewengkang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa berencana, membawa dan menghilangkan jasad untuk disembunyikan kematiannya, dan pencurian. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Denny Priyanto dengan pidana mati. Hakim mengatakan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa sangat keji
sehingga membuat sedih keluarga korban dan terdakwa merupakan seorang residivis. Jadi guys, ternyata Denny merupakan seorang residivis kasus pencurian pada tahun 2008 serta kasus penculikan dengan kekerasan pada tahun 2016. Denny ternyata pernah melakukan penculikan terhadap seorang mahasiswi. Dalam kasus tersebut, Denny baru saja keluar dari penjara pada 2 bulan sebelumnya. Tujuannya menculik seorang mahasiswi pada saat itu adalah untuk minta tebusan dan ingin menguasai mobil yang korban kendarai waktu diculik. Nah, dalam kasus tersebut Denny pun divonis 4 tahun penjara, tetapi kemudian ia bebas bersyarat. Setelah bebas, Denny berupaya untuk mencari korban lagi dengan cara membuat akun Facebook palsu dengan nama akun Thunderflash. Denny mengedit foto dengan wajah asli namun tubuhnya orang lain. Ia mencari mangsa korban-korban yang bisa ditipu atau dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Dan usaha tersangka selama penyamarannya pun berbuah hasil, di mana kali ini Wachida yang menjadi korban love scam dari Denny hingga berakhir dengan penghilangan nyawa dan mutilasi. Sementara itu, setelah mendengar vonis putusan hukuman mati yang dibacakan oleh hakim, terdakwa Denny terlihat menangis. Dengan pembelaan yang dibacakan oleh sang kuasa hukum, Denny mengatakan, "Saya ingin mengungkapkan rasa penyesalan saya dari lubuk hati yang paling dalam atas kehilafan saya dan dengan penuh ketulusan dari lubuk hati yang paling dalam. Saya sangat memohon dengan kerendahan hati, saya mengharapkan kemurahan hati majelis hakim. Semoga saya diberikan keringanan hukuman agar suatu saat nanti saya bisa berkumpul dengan keluarga saya." Dalam pembelaan tersebut, Denny menceritakan bahwa ia harus menafkahi istri dan 3 anaknya yang masih kecil, serta merawat ibunya yang tinggal sendirian. Selain itu, ia juga meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarganya atas kejahatan yang telah ia lakukan. Denny sempat mencoba mengajukan kasasi, namun ditolak sehingga hukuman mati untuknya tidak berubah. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.